7 dan sudah menemukan, mari kita bangkit berdiri, kita baca. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu, saudara-saudari. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuhnya adalah mata, di mana kebenaran? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mau, tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perbedaan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling menghormati. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, silakan duduk. Karena kita ini semua satu tubuh Kristus. Kita punya kelebihan-kelebihan, kita punya juga kelemahan-kelemahan, kita punya juga kekurangan-kekurangan yang berbeda-beda. Kita perlu memakai seluruh kemampuan kita itu untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi apa fungsinya perbedaan dalam gereja? Kalau perbedaan tidak ada fungsinya, lantas mengapa Allah atau Tuhan kita menciptakan segala perbedaan? Kalau dia bikin fungsinya, dia tidak mungkin bikin kita ini berbeda-beda. Dia tahu kalau perbedaan itu selalu mendatangkan konflik. Iya. Dimanapun orang berbeda-beda pasti ada konflik. Tetapi bukan soal perbedaannya. Di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita, dia memakai analogi tubuh untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah satu kesatuan. Gereja ibarat tubuh, tetapi gereja bukan ibarat tubuh Kristus, karena gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Nah, kata-katanya diperhatikan nih. Gereja ibarat tubuh, ibarat saja, tetapi gereja itu adalah tubuh Kristus. Berarti kita ini semua satu tubuh. Nah, kita ini ada yang mata, ada yang kaki, ada yang telinga, ada yang segala macam. Dalam tubuh ini ada yang ginjal, ada yang paru-paru. Ya, semuanya itu berfungsi. Tidak ada organ yang lebih baik atau lebih unggul dari organ-organ yang lain. Jangan bilang bahwa saya punya karunia. Tidak ada yang ada di dalam gereja itu jadi saya yang paling dibutuhkan. Kalau saya tidak ada di situ, gereja itu tidak maju. Gereja itu tidak diberkati karena cuma saya yang punya karunia itu. Nah, ini paradigma pendapat seperti ini kita harus hapuskan, hilangkan ini. Total dari kita punya persekutuan. Karena apa? Dalam persekutuan ada Roh Kudus, pasti ada kesatuan. Walaupun banyak bineka tunggal ika tadi, banyak perbedaan tadi. Nah, fungsinya Paulus berkata, janganlah kamu menganggap diri hebat karena kamu bagian dari tertentu.
tertentu, Yahudi kah, Yunani kah, Buddha kah, orang merdeka kah, maksudnya itu. Kita mau orang yang berpenghasilan tinggi kah, yang rata-rata kah, yang mungkin belum bekerja kah, jangan itu jadi perbedaan. Ya, bukan itu yang harus kita tuntut atau kita tonjolkan atau kita lemahkan dalam ketemu punya persatuan tubuh Kristus ini. Tetapi jangan juga kita merasa bahwa kita yang paling dibutuhkan tadi, yang saya bilang tadi, paling unggul. Perbedaan itu bukan ditaruh secara acak. Dalam ayat ke-18, misalnya dikatakan ayat ke-18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dia taruh ini tubuh kita sesuai dengan proporsinya, dengan porsinya baik-baik ini. Tangan ini harus kuat, kaki ini harus kuat, bisa lari. Terus bagaimana dengan orang yang cacat? Nah itu nanti ada pembahasannya, tapi tidak saya bahas hari ini. Tubuh Kristus itu adalah tubuh yang sama-sama semua bergerak, bersinergi, dinamis. Karena Roh Kudus itu dinamis, dia bergerak, dia nggak stuck di tempat, dia bergerak dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang orang pakai media sosial, pakai barang-barang ini, dia bergerak, nggak ada Roh Kudus tinggal di zaman bahar, zaman Firdaus sana, zaman di di Taman Eden, terada. Roh Kudus dia bergerak sesuai perkembangan zaman. Jadi semua barang yang kita pakai, jika kita berdoa, kita sucikan, kuduskan, itu Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Kayak musik-musik ini kita pakai. Ya, jadi kita jangan terlalu dipengaruhi dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu, sehingga kita melupakan ini harus dibaca ulang-ulang. Tubuh Kristus, Dia sudah kasih kita tubuh masing-masing dengan fungsinya. Nah, yang berikut yang kedua yang Paulus mau sampaikan, tubuh terdiri atas organ. Organ-organ itu adalah tiap anggota komunitas gereja tanpa terkecuali. Itu ayatnya yang ke-27, bagian yang B. Dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, kita semua tubuh Kristus, kita masing-masing anggotanya. Di sini Rasul Paulus dia mau jelaskan dalam surat Korintus gini. Dia mau kasih tahu bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari ini loh. Jadi tubuh Kristus di dalamnya itu ada organ-organ, ya. Di dalamnya ada organ-organ. Ada jantung, belum ada yang datang. Yang mau Opi bersih-bersih, tidak ada yang tahu. Cuman mereka saja yang tahu. Tidak semua harus berdiri di depan sini melayani. Ya, jadi organ yang lemah, organ yang tidak kelihatan itu harus dia menopang organ yang menonjol ini. Kakinya bisa berjalan, otaknya. Tubuh kita yang kita nggak bisa lihat, usus duodenum, usus 12 jari kayak untuk belajar IPA itu. Ya, segala macam jantung. Kita hanya tahu dia berdetak, tapi kita nggak bisa lihat setiap saat seperti tangan kita ini kita bisa lihat setiap saat ya. Ya, jadi apa? Jadi tubuh terdiri atas organ-organnya. Yang ketiga itu apakah organ itu sama dan serupa? Tidak sama dan tidak serupa. Karena apa? Pertama, dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita punya ukuran kaki beda. Saya punya kaki nomor 39-40 kalau pakai sepatu. Nah, ada yang 42, ada yang 43, ada yang tidak bisa beli sepatu, harus pesan khusus karena kakinya lebar. Gila, kaki lebar. Terus punya kemampuan. Berarti dia darah rendah dan darahnya stabil, nah itu tuh. Berarti dia kemampuan berbeda-beda. Peran dan fungsinya pun berbeda-beda. Satu organ dan organ yang lain berbeda-beda. Tapi kita semua dalam satu tubuh. Ya meskipun tadi berbeda-beda. Yang berikut, justru supaya tubuh itu hidup. Jadi karena perbedaan itu, karena ada karakteristiknya, ada kemampuannya, ada peran dan fungsinya tadi, tubuh kita itu jadi hidup. Tiap organ perlu berbeda karakteristik dan kemampuannya. Kalau semua organ terdiri dan berkemampuan sama, maka tubuh itu bukan tubuh. Ya, jadi tubuh bukan tubuh. Tadi kita harus baca firman. Kalau mata semua kan aneh. Mata jalan sendiri, nggak ada badannya ini. Masa kaki jalan sendiri, itu sudah hantu itu sudah lain, halus. Jadi kalau kita dalam gereja, kita semuanya harus sama-sama ini. Sudah tahu nih fungsinya dan peranannya nih. Oh, saya punya fungsi itu sebagai pendoa doa. Saya punya fungsi itu, saya harus menyampaikan firman. Persiapkan firman dengan baik. Persiapkan dengan baik. Saya punya fungsi itu main drum, latihan supaya jangan salah-salah. Saya mau menyanyi di depan, baca banyak lagu. Saya kecelikan tadi malam, jadi kasih saya lagu-lagu terakhir itu
kurang detail, jadi kita tadi tidak ketik. Nah itu persiapan itu kalau salah begitu itu bukan tubuh tuh. Nah, ada itu tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri nih. Makanya langsung saya sempat, wah ini baking bagi masak kode dan dipakai setelah untuk pasti ke Kalisamaran. Iya, karena apa? Kita satu kesatuan, satu tubuh itu harus saling berkoordinasi. Walaupun badan saya tidak di sini, tapi kan ini ada teknologi nih barang ini. Untung dia ada di ujung dunia mana juga tong bisa berkomunikasi. Artinya bahwa tubuh Kristus itu memanfaatkan sedemikian rupa semua aset, semua daya upaya yang ada selain ini dan teknologi. Saudara kalau tukang pos atau kurir saja nih. Sekarang lagi booming, lagi ngetren kan tukang yang kurir antar barang. Ya satu hari itu kurir, yang satu dia bisa antar misalnya 50 paket. Yang satunya lagi dia bisa antar 20 paket saja. Karena tuangnya berbeda misalnya. Masa ada dia foto begitu dia bangga-banggakan terus dia taruh di rumahnya, hari ini saya semakin sulit. Hanya orang-orang yang bertahan memberi hidupnya untuk saling menolong, saling menasihatkan, itu yang dia bertahan. Dia bisa kuat imannya ya. Kalau orang tidak pernah mengalami susah payahnya membangun dan mempertahankan suatu persekutuan gereja, dia tidak akan berpikir dua kali untuk menghancurkannya, saudara. Karena apa? Tubuh Kristus itu harus dibangun, dilatih. Kita ini latihan nih, hampir setiap hari nih di gereja ini latihan nih, Kakak Alfa, Kakak Beka dong datang latihan, anak Samburin latihan, yang musik latihan, anak saya, anak yang Kakak Sekolah, semua kita pintar-pintar main drum, saudara. Besok generasi baru, kenapa bisa nyanyi? Ayo kita olah vokal sama-sama, ayo kita nyanyi sama-sama. Saya bisa main ini keyboard, ayo latihan. Ibu Suci berdoa, Tante lo, Bapak Eli, semua pengerja keren Tuhan tuh pasti doain kita, masa depan kita, jodoh kita, itu belum nikah, sekolah kita, semuanya sudah. Itu upahnya senyap, upahnya diam, tidak bersuara, tak perlu dipamer-pamerkan. Tapi kita orang ada berdiri nih, ada di sini karena apa? Penyertaan Tuhan lewat orang-orang yang tidak pernah kelihatan melayani di depan sini, tapi mereka duduk dan dia berdoa buat kita saat kita melayani. Saudara, kita ini bukan siapa-siapa tanpa organ tubuh yang lain yang tidak kelihatan. Itu saya bilang, kita bukan siapa-siapa. Kita masih hidup saat ini. Saya sementara tadi malam ini firman ini kan dulu kasih saya hari Selasa ya. Untuk saya bawa firman itu langsung ada dua hal yang Tuhan taruh dalam saya punya pikiran ini. Tema ini Bineka Tunggal Ika, terus tentang cerminan. Saya sudah bilang shalom kalau Mama bawa firman yang ini nanti Mama peragakan gue dengan anak-anak tambur ini, kamu jadi alat peraganya gitu. Tapi kemudian malamnya pas saya mau kasih hari Rabunya saya mau persiapan, ini saya sudah ketik nih, saudara saya nggak akan berubah. Tiba-tiba orang bilang apa ada ini Tuhan, ini Roh Kudus tuh kumpul saya tuh pilih tema itu nggak sekedar saya pilih begitu. Tapi saya tahu apa yang terjadi di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi tubuh yang saling memerlukan tubuh yang lain kan, anggota yang lain kan, organ-organ yang lain kan, atau kita merasa kita yang paling hebat ini. Terhadap saya di sini pun saya tidak hebat tanpa yang tadi pimpin pujian, tanpa yang tadi main musik. Saya tidak hebat, saudara. Kita semua bahkan jemaat. Kalau nggak ada jemaat terus saya mau sampaikan khotbah buat siapa? Nggak ada toh. Jadi kita semua ini satu tubuh. Besok-besok mungkin yang lain juga bisa sharing firman. Makanya di doa puasa kita kasih yang lain bisa sharing firman. Karena itu supaya bisa memaksimalkan, memfungsikan organ-organ tubuhnya yang lain. Bukan saja tangannya yang untuk nyapu-nyapu, tapi dia bisa doa juga, dia bisa apa juga gitu, saudara. Yang berikut itu setiap organ berbeda. Perbedaan kemampuan tiap organ itu bukan membuat organ-organ itu saling menyingkirkan, melainkan saling memerlukan tadi. Itu sudah. Jadi kalau kita sudah investasi sesuatu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, ini kita invest loh, saudara. Kita tanam saham ini di dalam pelayanan ini. Invest itu sama seperti kita tanam saham. Kita tanam saham apa? Tenaga kita, waktu kita, uang kita juga. Baru kita udah tanam saham, terus kita mau sia-siakan begitu. Ini sahamnya ini langsung dengan surga loh, bukan dengan dunia ini, bukan binomo yang siapa dia dapat tangkap itu karena tipu saham Indonesia nih. Dengan dia punya aplikasi palsu tuh ya Bapak, itu yang lagi viral tuh, Indra Kents. Ini bukan investasi
pindah itu? Dia invest baik kan? Tidak. Uangnya habis, tenaganya hilang, waktunya tidak dibuka buku baru lagi. Lu ibarat menabung gitu. Dan sama pengerja, kalau dia melayani, dia baru ditegur sedikit, pindahin aja. Berapa waktu kita punya pekerja banyak yang pindahin dari zaman saya belum ada di sini juga. Tapi dia begitu, saya mau kasih pemahaman buat kita sedang menginvestasikan hal kawan. Jangan lagi lu pindah-pindah, tetap di sini. Ya, tepuk tangan dulu. Iya, karena ini investasi kerajaan sorga. Sudah setiap Sabtu berdoa ya ke nama kamu. Yang keenam, justru supaya tubuh keenam berikutnya. Kembali pelan-pelan. Organ yang besar bukan menekan organ yang kecil, melainkan justru melindunginya. Dalam tubuh ini ada mungkin jantung, ginjal, usus-usus. Itu dong tidak saling menekan. Kalau dia menekan nanti ada terjadi permasalahan, terjadi sakit penyakit, harus potong usus. Misalnya ada orang yang operasi usus buntu itu karena apa? Dia menekan organ yang lain. Organ yang terkemuka bukan menyebabkan organ yang terhina, melainkan justru memperdulikannya. Berikut. Tanahnya ke kanan kakak. Sikap saling melindungi antara organ-organ yang berbeda itu merupakan prasyarat terpeliharanya keutuhan tubuh. Jadi kita harus saling melindungi antara satu dengan yang lain. Yang satu misalnya lagi lemah imannya, lagi kurang, kita lindungi itu. Kita support lagi. Kita buat lagi dia supaya jangan dia sakit. Kita saling lihat ini teman kita kurang apa, itu harus, itu dalam tubuh Kristus begitu, dalam satu tubuh begitu. Yang berikut, supaya terpeliharanya satu tubuh. Keutuhan tersebut langsung berdampak di seluruh tubuh. Ayat yang ke-26 di situ dibilang begini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Berikut. Jadi dari semua organ-organ tubuh ini sehat, kita punya persekutuan ini sehat. Jika satu menderita, yang lain ikut menderita. Yang satu berduka, kita ikut menangis sama-sama. Yang satu dihormati, kita semuanya bersukacita, kita semua dihormati. Saya pas baca ini saya ingat, betul. Saya punya orang tua sudah meninggal, tetapi satu nama besar orang tua bikin saya dihormati, saudara. Saya mau jalan kemana saja, cuma dibilang Elizabeth Denuto. Oh, kalau dengan pendeta Max Denuto itu siapa? Itu bapak saya. Luar biasa ibu-ibu sana. Saya begitu, saudara. Saya masuk SMK dulu itu bapak kepala sekolah itu kenalnya bapak saya. Bukan saya kan? Itu dong punya prinsip hidup orang-orang di sana. Begitu pula orang-orang di luar Eropa. Jadi hanya dengan satu tangan sekasih di shalom, nggak akan jadi hormat. Beda bentuknya. Makanya kalau sudah di sini jangan kemana-mana, saudara. Karena kita sama-sama ini nanti akan menemukan ini ciri tubuh Kristus yang sehat. Satu menderita, satu kekurangan, saling membagi, saling menyupport. Kalau ada lebih kasih. Toh, tadi kan setiap kali saya sudah bicara ulang-ulang. Asal jangan kita berutang apa Allah supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda dalam tubuh itu saling memperhatikan, ya. Jadi Tuhan tuh dia udah tahu tuh, dia pas Allah sudah menciptakan manusia pertama itu dia udah tahu tuh dia kasih ini bentuk beda-beda nih, tapi dalam perjalanan waktu, dalam kehidupan itu akan saling membantu, saling mengangkat, saling menasehati, ya. Kita bisa kapan saja saling menyakiti. Kita perlu hati untuk mengampuni. Kita bisa saja muncul sikap membanggakan diri, agak sedikit sombong-sombong. Oh, kalau saya ada di gereja itu nggak jalan. Itu ada biasa kadang-kadang pengertian. Oh, hari ini saya tidak kayak kakak Evelyn kalau tidak bisa melayani, padahal namanya sudah ada. Dia dari sehari atau 3 hari sebelumnya, ini dia udah kasih tahu itu saya berpengertian. Oh iya, kita ganti yang lain. Saudara, kalau nggak begitu terus saya marah-marah. Kenapa kok nggak bisa melayani? Kok sudah ditanya jadwalmu? Wah, hancur ini tubuh ini. Nggak ada. Jadi dalam satu tubuh Kristus itu kasih pengertian, pengampunan. Dibangun terus. Satu salah, ampuni. Jangan saling melukai hati. Jangan saling menyakiti hati yang lain.
mengampuni, saling berpengertian supaya tubuhnya bisa jalan sama-sama. Ya, jadi kebernikaan tunggal ika ini yang berikut kan. Faktanya, konsep tentang gereja yang digumuli Rasul Paulus, gereja bukan sekedar organisasi, melainkan organisme, yaitu susunan bermacam-macam jasad hidup yang saling berbeda, namun saling menghidupi sehingga tubuh itu hidup. Jadi kita semua ini jasad hidup. Nah, 1 Korintus 15 ayat 41 terakhir ayat firman Tuhan ini kita baca. Berikutnya, kasih berikut. 1 Korintus 15 ayat 41. Saya baca, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ya, jadi ini perikopnya sudah berbeda, tetapi saya kutip saja di sini. Aduh, ini nggak jelas ya. Saya baca dulu. Rasul Paulus menjelaskan bahwa baik tubuh duniawi maupun tubuh surgawi masing-masing mempunyai keindahannya sendiri-sendiri. Ia mengibaratkan dengan benda-benda angkasa yang masing-masing mempunyai keagungannya sendiri. Ada bintangnya punya kemuliaannya sendiri, bulannya, mataharinya. Jadi dalam satu kita punya kemuliaannya, punya bintangnya masing-masing. Bersinarnya beda-beda. Ya. Jadi, tapi kita ini semua dalam satu tubuh. Nah, makanya kenapa di dalam rumah saja ada anak kita yang pintar, ada yang sedang-sedang, ada yang nggak bisa apa-apa. Karena apa itu? Memang begitu, memang perbedaan begitu. Tapi bukan untuk kita kutuk-kutuk. Kita justru harus jadi bukan malah kita tekan, kita jatuhkan, ya. Dalam tubuh ini juga mungkin yang lain nggak bisa pimpin pujian, aku pimpin lain, ada pemimpin lagi, tidak bisa, saudara. Memang itu sudah, memang Tuhan suka sih begitu. Jadi hargai, saling berpengertian, karena begitulah fungsi kita di dalam satu kesatuan ini, berbeda-beda namun bersatu dan bekerja sama dan saling membutuhkan. Sekali lagi kita bilang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tepuk tangan dulu. Ya. Allah menciptakan, Allah membuat ciptaannya beraneka ragam. Jika dalam tubuh kita memiliki beragam organ tubuh, demikian juga alam dan isinya. Tiap individu itu unik, tidak ada duanya. Kata Foni unik, Mama Sipura unik. Sifat kita beda, selera kita beda, minat bakat kita beda. Namun tujuan kita ini sama, saudara. Tujuan tubuh Kristus itu sama. Untuk apa? Untuk nanti membawa kita ke kerajaan surga. Tujuannya cuma kerajaan surga. Ya, jadi tidak usah macam-macam. Saling berpengertian, saling mengasihi. Ya. Yang terakhir sudah. Oke, yang terakhir itu ada keperbagian namun bersatu, ada perbedaan namun berpadu. Itu yang dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan ini sangat dibilangnya sering ketemu dengar. Orang mungkin sudah dengar berulang-ulang kali, tapi kita perlu mengingatkan lagi supaya kita terhindar dari konflik-konflik yang berkepanjangan. Kita fokusnya bukan menyenangkan